warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sinergi dimanapun Anda berada. Hari ini saya berada di Desa Mesu, Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, di lahan lokasi sawit yang sudah kita aplikasikan selama 1 tahun lebih dari nol. Ya, kita aplikasikan menggunakan pupuk organik. Ya. Lahan ini adalah lahan bekas tambang timah, lahannya berpasir, tapi alhamdulillah pertumbuhan dari sawit ini sangat-sangat luar biasa, hijaunya luar biasa. Ya, pelepahnya terbuka. Ini usia sawit 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Ini boleh dilihat, ini lahannya berpasir semua, boleh dilihat berpasir semua. Tapi walaupun di lahan pasir, alhamdulillah pertumbuhannya sangat-sangat luar biasa. Pelepahnya, karena penggunaan ini sudah lama, pelepahnya sudah mulai lunak. Ini kita pakai pupuk dasar dari nol. Kita cara olah lahannya ini dari nol. Lubang tanamnya ini kemarin kita kasih kompos dan kimia. Kimianya tidak sampai 50%. Ya, tidak 50%. Ini usia TBM. Dan insya Allah nanti walaupun di lahan berpasir, sawit ini akan bertumbuh kembang sangat-sangat luar biasa dari awal juga. Ini eco farming sekitar 80%. Kita langsung ke tanah karena kita kasih nutrisi. Ini saya udah lama dengan Pak Hamka mengaplikasikan ini. Beliau ini mengaplikasikannya di sawit beliau. Mungkin ini jadi bahan rekomendasi bagi teman-teman dimanapun berada, bahwa eco farming ini cocok dengan segala medan, segala lahan, asalkan cara olah tanahnya yang baik dan betul. Insya Allah kalau itu dilakukan, pertumbuhan tanam tumbuh apapun hasilnya akan tidak mengecewakan. Mungkin demikian laporan saya dari Kabupaten Bangka Tengah hari ini tanggal 11 Agustus 2021. Saya Ihsan dari Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melaksanakan pembuatan pembiangan untuk lahan sawit. Ini kita menggunakan eco farming dengan kombinasi diantaranya eco farming, kemudian gula merah, kemudian ini bisa kita gunakan air kelapa, juga kita gunakan, kalau nggak ada air kelapa kita bisa gunakan air tetes tebu, air hujan, ataupun air keran biasa. Ini yang penting tidak ada pengaruh kimianya, yang terkontaminasi dengan alat kimia. Inilah kita mulai pembuatan biangnya. Di antaranya kita masukkan dulu ini eco farmingnya. Ada berupa berikat. Ini ada berupa berikat. Nah, ini adalah berikatnya. Ini kalau kita ambil, dan penggunaan ini kita membuka ini jangan sampai kena tangan kita langsung. Kenapa? Karena mungkin di tangan kita terlalu banyak mengandung zat-zat kimia dan sebagainya, itu takut nantinya merusak bakteri-bakteri yang ada di eco farming ini. Sebelumnya kita hancurkan dulu ininya, kita buka, kita hancurkan sampai menjadi pupuk, sampai menjadi halus. Ya, kita hancurkan seperti ini. Ya, langsung jangan sampai kena tangan. Langsung kita masukkan serbuk-serbuknya, kita masukkan
tangan kita langsung, seharusnya kita harus pakai sarung tangan Pak, harus pakai tangan supaya tidak ada pengaruh kimianya. Ini sebagai tambahan air kelapa ini kita gunakan air kelapa baru. Lebih bagus tuh Pak kita menggunakan air kelapa baru ya, yang baru diambil dari buahnya gitu, langsung pohonnya gitu. Lebih bagus kita ambil dari buah, jangan sampai nanti rusak karena pengaruh kimia yang lainnya gitu. Jadi di dalam eco farming ini dapat bakteri-bakteri positif, bakteri-bakteri pengurai yang akan mengurai di lahan baik tanaman apapun, karena eco farming ini cocok untuk segala jenis tanaman. Jadi cara pembiangannya ini pun sebenarnya mudah, tidak terlalu susah. Nah, kalau untuk lahan ini nanti kita ada tambahan lagi, yaitu kita pakai molase atau tetes tebu. Kalau tidak ada tetes tebu, kita bisa gunakan itu gula merah 2 sendok makan, terus atau gula pasir juga 2 sendok makan. Nah, fungsi dari molase, gula merah atau gula pasir tadi untuk bahan makanan bakteri-bakteri yang ada di dalam eco farming ini. Nah, ini adalah gula merah yang kita gunakan, yang sudah kita tumbuk ya, tumbuk halus yang kita masukkan. Apa gunanya? Untuk ada gula merah ini untuk menghidupkan bakteri-bakteri aktif yang ada di eco farming ini ya. Ini gula merah 2 sendok makan takarannya. Jadi ini buat lahan ya, buat lahan. Jadi harus kita fermentasi minimal 3 hari 3 malam. Ini buat lahan. Nah, kalau untuk tanaman tidak perlu kita fermentasi, cukup 15 menit atau 30 menit bisa langsung kita gunakan. Jadi ini dikocok ya, ini nanti kita simpan selama 3 hari 3 malam minimal. Dan ini untuk aplikasi di lahan dimana memang harus fermentasi karena lahan butuh bakteri. Nah, kalau untuk tanaman daun-daun itu dia butuh nutrisi. Jadi mungkin inilah cara pembiangan eco farming dengan ada tambahan gula merah. Oke, kami sampaikan. Nanti kita untuk cara pengaplikasiannya di video berikutnya. Perlu kami tambahan ya, maaf Pak ya. Ini mengandung gas. Kita ngeliat sendiri ini apa namanya, gelembung-gelembungnya. Nah, sebaiknya ini kan sudah kencang nih Pak. Ya, jadi kencang. Jadi sebaiknya kita buka sedikit-sedikit, jangan sampai ini kena apa? Meledak atau mengembus gitu ya. Jadi alangkah kita tutupnya ini, kalau kita mau simpan lama, nah ini kita buka, kita kasih lubang aja sini Pak ya. Kalau kita supaya tidak mengembus uapnya itulah ya. Jadi kita harus hati-hati, jangan terlalu banyak goncang dan sebagainya seperti itu ya. Nah, itulah, dan sebaiknya jangan kena sinar matahari langsung Pak, nanti bisa meledak nanti ya, jangan sinar matahari langsung ya. Sekian untuk pelaksanaan pembuatan pembiangan menggunakan eco farming. Mudah-mudahan nanti kita
tanam tumbuh kita ataupun sawit kita dan tumbuh-tumbuhan yang lain juga bisa bermanfaat untuk eco farming ini, seperti yang telah kami laksanakan pada pohon durian, pada sawit, dan pada lada. Itu demikian juga dengan sayur-sayuran. Itu Pak, penggunaannya kita sangat bermanfaat sekali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sinergi dimanapun Anda berada. Hari ini kami berada di lahan sawit untuk mempersiapkan atau mengedukasi para sahabat-sahabat berada, terutama yang CBSDIM. Nah, dalam hal ini kita akan tutorial cara pembuatan biang eco farming untuk kebutuhan tanaman sawit di awal aplikasi. Nah, kita membutuhkan dalam 100 pokok itu harus dibutuhkan 6 tub 6 liter biang eco farming yang sudah difermentasikan ke dalam air larut ini dengan air kelapa yang difermentasi selama 3 hari 3 malam. Nah, terus tentang dosis, untuk per pokok minimal untuk media lahan tanah itu dibutuhkan sekitar 60 ml biang. Dengan cara penghitungan 3 liter ini kita tuangkan di 200 liter air pengencer. Nah, di 200 liter pengencer ini dapatlah 50 pokok batang sawit. Nah, dengan penghitungan per pokok itu hanya dapat 4 liter untuk awal aplikasi. Nah, di awal 4 liter itu kenapa dibutuhkan 60 ml? Itu minimal nilai konsentratnya. Nah, untuk bahan media, nah selanjutnya 15 hari ke depan itu minimal 10 ml biang per pokok. Itu untuk aplikasi di tanaman. Nah, ini akan kita tuangkan eco farming ini ke dalam 200 liter air ini. Nah, nanti kita aplikasikan ini dalam 200 liter ini dibutuhkan 3 tub, dan ini 200 liter ini kita untuk 50 pokok. Oke, kita campurkan sekian. Nah, kita campur biangnya ini. Coba contoh. Nah, lagi. Nah, satu lagi kita tambah. Ini 3 tub atau 3 liter dengan penghitungan 3 liter ini kita jadikan penghitungan untuk nilai konsentratnya 3000 mili dikalikan 200 liter. Nah, hitungannya liter kita jadikan ke mili dulu. Nah, bagaimana cara mengetahui 60 ml per pokok tadi? Berarti 3000 ml biang dikalikan 200 liter. 200 liter ini kita jadikan mililiter menjadi 200.000 mililiter dikalikan hasilnya itu dengan 3000 mililiter, didapatkanlah angka 0,015 mililiter dikalikan 4 liter, karena satu pokok tadi 4 liter. Nah, 4 liter itu kita jadikan mililiter, berarti dikalikan 0,015 mililiter kita kalikan 4000, jadi ketemulah 60 mililiter per pokok. Nah, mungkin ini tutorial cara penghitungan nilai konsentrat dan pencampuran eco farming untuk di awal aplikasi di lahan. Nanti kita lanjutkan video tentang cara pengaplikasian di lapangan. Dan kita lanjutkan lagi videonya. Nah, jadi untuk per pokok tadi 4 liter. Jadi 4 liter kita ketahui gimana? Jadi kalau gayung ini isinya 1 liter.
Jadi isinya 1 liter, jadi kita tahu berarti 4 liter untuk kita gunakan. Nah, ini akan diaplikasikan oleh Pak Din cara sistem pengocoran di lahan dengan 4 liter dengan sistem ini pengocoran dulu. Oke, silakan Bang Din untuk lanjut pengocorannya. Lanjut ya. Bang Din, silakan lanjut. Ini cara pengocoran dengan 4 liter ini eco farming yang telah difermentasikan dengan air 4 liter. Terus lanjut Adin, ini seluruhnya 4 liter, jadi gawangan ini harus bersih. Nah, kalau nilai konsentrat ini dapat, insya Allah hasilnya pun akan kelihatan cepat dan hasilnya ke depannya itu akan ini. Oke, ini selesai cara pengocoran. Nanti kita lanjutkan lagi sistem biopori kompos yang mana tadi sudah kita letakkan pecahan batang pisang sebagai bahan organik. Jadi difermentasikan dengan eco farming. Oke, lanjut Pak Din. Dengan sistem biopori kompos sama juga, ini 1 liter per lubangnya kita bikin, yang mana sudah ada ketersediaan bahan organik, dan sebenarnya ini kedalamannya 30 sampai 50 ya, tetap 1 lubang 1 liter kita buat. Ini namanya biopori kompos. Kenapa kita pakai bahan ini, bahan pecahan batang pisang? Karena di batang pisang ini banyak manfaatnya dan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh seluruh tanaman. Oke, sudah 4 liter. Ini namanya sistem biopori kompos. Oke, nanti kita lanjutkan dengan sistem penyemprotan langsung ke daun. Lanjutkan dengan sistem penyemprotan langsung ke daun dengan awal aplikasi 4 liter juga. Ini disemprot ke atas di bawah pelepah, karena stomatanya itu ada di bawah pelepah. Di bawah pelepah ini dilakukan sistem ini dilakukan antara jam 7 sampai jam 10, karena di jam-jam itu stomatanya baru terbuka. Ini sama juga 4 liter, karena di awal aplikasi ini dibutuhkan 4 liter juga. Jadi semuanya disemprot, semua ke batang, ke daun, ke buah. Nah, biar airnya tadi dari atas akan turun ke bawah, jadi tidak perlu lagi kita semprot ke bawah, yang penting di atasnya. Ini dilakukan di bawah pelepah ya, di bawah pelepah. Oke, sekian, inilah teknik-teknik cara pemupukan untuk tanaman keras dari awal aplikasi di lahan media maupun nanti di tanaman. Ini ada kita pakai 3 teknik. Pertama, teknik pengocoran, terus kedua teknik biopori kompos, dan ketiga di teknik penyemprotan ke daun. Semoga ini bermanfaat bagi seluruh mitra-mitra PTBS, terutama yang ada di TBS. Kami menyampaikan dari Kepulauan Bangka Belitung, salam sinergi lahan subur petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sinergi dimanapun berada. Ini video lanjutan dari hasil kami untuk cara teknik pemupukan. Dan kali ini testimoni real dari mitra-mitra khususnya yang berkecimpung di eco farming, dan beliau-beliau ini mempunyai kebun sawit yang sudah sekian lama memakai kegunaan produk eco farming ini, dan mereka pun sudah merasakan hasil dari penggunaan eco farming. Nah, ini akan kita tanya-tanya. Pertama, di sisi kiri ada namanya beliau Bapak Hamka. Beliau ini seorang guru yang masih aktif dan juga punya petani sawit. Terus di samping beliau ada Pak Sahrudin. Beliau ini juga punya kebun sawit. Dan di samping saya ini ada Pak Purnianto yang juga pengusaha, terus punya kebun sawit. Nah, ini akan kita tanya-tanya untuk testimoni real buat seluruh mitra yang ada di seluruh Indonesia, bahwa pemakaian eco farming ini bukan produk ecek-ecek, tapi produk memang yang sangat-sangat luar biasa. Walaupun kecil bentuknya, tapi hasilnya luar biasa. Oke, sekarang saya mau bertanya dengan Bapak Hamka, dengan selama pemakaian produk eco farming ini, untuk hasil produksinya apakah meningkat atau bagaimana, Pak? Silakan. Terima kasih kepada Bapak. Yang mana sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Hamka. Tempat tinggal saya juga di Bangka Tengah. Seharian saya berprofesi sebagai tenaga guru di SD. Namun di sisi lain, pada sore harinya saya melaksanakan perkebunan sawit ini. Adapun saya melaksanakan menggunakan eco farming ini tercatat mulai dari 1 Januari 2021. Nah, berarti saya mulai menggunakan eco farming ini mulai dari 1 Januari. Jadi sampai sekarang ini masuk bulan Agustus. Jadi hitung-hitung hampir 6 bulan. Nah, ternyata dengan menggunakan hasil eco farming ini tidak mengecewakan, yaitu setelah saya menggunakan 1 bulan setelah menggunakan, berarti bulan Februarinya sudah nampak hasilnya dengan beberapa faktor, diantaranya buah beratnya tandan segar itu agak meningkat daripada yang biasanya. Kemudian kalau kita hitung rata-rata selama 5 bulan itu, 1 bulannya rata-rata hampir 2 ton, Pak. Ya, dengan luas sekitar 3 hektar lah, 3 hektar lebih itu, Pak, ya. Jadi 2 ton. Nah, sampai sekarang hitung 5 bulan, 5 kali 2 berarti 5 kali 6 ya, Pak, ya. 5 kali 6 12 kali panen maksudnya. Ya, 12 kali panen, dan kemudian dengan hasilnya 2 ton, jadi 12 kali 2 berarti 24. Itu rata-rata yang saya rasakan hasil dari penggunaan eco farming ini. Kalau untuk pemakaian kimia sendiri, Pak, berapa persen nih kalau untuk pengurangannya? Kalau saya ini menggunakan eco farming ini, secara otomatis penggunaan pupuk kimianya berkurang, Pak. Berkurang. Yang kemarinnya pokoknya itu 1 pohon sawit ini diperkirakan sekitar 4 kilo, 3 kilo lah gitu, Pak, per pohon ya. Nah, sekarang ini saya menggunakan 1 kilogram aja, Pak. Ini sebagai untuk apa? Untuk pengimbang ya, untuk pengimbang daripada pupuk eco farming itu, Pak. Jadi rata-rata 1 kilogram satu ini, Pak. Nah, kalau untuk pendapatan sendiri apakah luar biasa atau bagaimana? Waduh, Pak, kalau mengenai penghasilan pendapatan dari Setelah pemakaian eco farming ini, eco farming ini lumayan, apalagi sekarang ini harga sawit itu agak 2000 lebih, lumayan lah. Jadi rata-rata hampir 1 kali panen itu sekitar 4.500.000 lah, itu lebih. Itu bersih ya?
itu bersih. Bersih, Itu ya. dipotong dengan dengan upah Upah panen panen ya dan sebagainya itu. Jadi bersih kita sekitar 4.500.000 per satu kali panen. satu bulan. Satu kali panen. Berarti Satu bulan, 2 minggu. satu bulan itu kan dua Dua kali kali. panen, Mbak. Jadi Berarti satu panen. sekitar 9 juta. Iya, sekitar bulan. 9 bulan satu bulan ya itu. Ya. Oke, di sebelah ini saya ini beliau ini juga pengusaha yang sangat-sangat luar biasa. Beliau ini kemarin kita aplikasi memang baru, tapi 2 bulan ke belakang kita aplikasi. Beliau ini punya lokasi sawit sekitar 30 hektar, cuman tidak satu hamparan. Oke, kita tanya-tanya dengan Bapak Purnianto bagaimana dengan setelah berkenalan atau dan menggunakan produk eco farming ini di lahan sawit yang kita aplikasikan kemarin. Oke, waktu dan tempat silakan Pak Purnianto. Ya, terima kasih Pak. Sebelum kami mengenal pupuk organik eco farming ini, kami murni memakai pupuk kimia, NPK dan sebagainya yang biayanya tuh cukup tinggi Pak, karena sekarang untuk pupuk kimia itu semakin hari semakin meningkat harganya. Sebelumnya kami juga istilahnya belum yakin, tapi kami sebagai petani juga harus mencoba Pak. Kalau karena belum mencoba kan kita belum tahu, makanya kami 2 bulan terakhir ini kami mencoba menggunakan pupuk organik eco farming. Sebagai gambaran, kami untuk uji coba ini kita aplikasi untuk 1 hektar dulu Pak, untuk 2 bulan terakhir. Dengan dari hasil kita uji coba 2 bulan pemakaian organik eco farming ini, dari hasil secara rata-rata tuh meningkat sekitar 20% Pak hasilnya. Jadi kalau sebagai gambaran untuk pemakaian pupuk kimia, kita juga kurangi sekitar sampai 50% Pak, yang biasanya 1 pokok itu misalnya kami 2 kilo per pokok, kita pakai cukup 1 kilo per pokok. Jadi secara gambaran untuk pemakaian pupuk kimia kita kurangi sekitar 50%, tapi hasil kita dengan memakai pupuk organik eco farming itu hasil akan meningkat sekitar 20% Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi setelah 2 bulan kita aplikasikan kemarin, menurut Pak Anto, pesan-pesan dari Pak Anto sendiri sebagai pengguna dan petani, bagi para petani yang belum menggunakan pupuk organik eco farming ini, mohon karena baik Pak Manhak, Pak Hamka, Pak Sahrudin dan Pak Purnianto ini kan sudah menggunakan pupuk ini dan sudah merasakan peningkatan dari hasil produksi dan pengurangan dari produksi, istilahnya untuk biaya pemupukan. Nah, kalau pesan-pesan buat petani yang ada di seluruh Indonesia ini yang belum menggunakan pupuk organik ini gimana Pak? Ya, sebagai gambaran, pupuk organik ini adalah pupuk alami Pak ya. Kita harapkan dengan pemakaian pupuk organik nggak ada salahnya kita akan mencoba dulu Kak. Mungkin teman-teman semua mungkin pertimbangannya kok dengan pupuk kayak gini, istilahnya kan kita udah terbiasa dengan pupuk kimia, dengan akan beralih ke pupuk organik itu mungkin agak sulit Pak. Tapi mungkin nggak ada salahnya dengan kita mencoba, dengan ada hasilnya yang lebih baik, kenapa tidak kan, untuk istilahnya untuk kesejahteraan teman-teman khususnya para petani kecil lah. Kalau Pak Hamka sendiri pesan-pesan buat para petani terutama yang belum menggunakan eco farming ini bagaimana Pak? Silakan. Terima kasih, Pak. Jadi kalau kita menggunakan eco farming ini memang itu sementara kita lihat memang begitu ribet Pak ya. Tapi kita jangan menghitung ribetnya Pak, tapi kita menghitungkan hasilnya dengan jadi menggunakannya ini kami mengharapkan kepada saudara-saudara teman-teman petani, baik itu petani sawit, petani sayur-sayuran dan sebagainya, ini sangat menguntungkan sekali bagi kita, terutama kita orang bawah lah, menengah ke bawah ini. Jadi terutama ekonomi kita sekarang ini agak turun Pak ya, agak turun. Jadi kita untuk meningkatkan ekonomi kita ini hanya sekedar 250.000 Pak, dibandingkan kalau kita membeli pupuk kimia yang sekian ratus ribu satu sak itu. Jadi ini juga satu tub seperti ini bisa mengcover 1 hektar sawit ataupun sekitar 125 pohon.
Jadi dibandingkan dengan pupuk kimia, bukannya saya meremehkan pupuk kimia Pak ya, tapi kita memikirkan ekonomi kita juga Pak. Seperti itu. Jadi lebih baik kami sarankan kepada Bapak, saudara-saudara, teman-teman yang petani, marilah kita beralih untuk menggunakan eco farming ini Pak. Gitu, Pak. Oke, inilah testimoni real dari para petani yang sudah menggunakan dan merasakan hasil dari penggunaan pupuk eco farming. Kita dari tim CBR Bangka Belitung menyampaikan dari Kabupaten Bangka Tengah. Lahan subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.